Halo, bertemu lagi di video pembelajaran yang kedua. Untuk materi yang kedua ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium dan peran fisika dalam kehidupan. Hal pertama yang dirasakan oleh para ilmuwan saat bekerja di dalam laboratorium merupakan suatu pengalaman yang mengesankan. Beberapa penemuan yang mengubah sebagian besar sejarah peradaban terjadi di laboratorium. Misalnya penemuan vulkanisasi karet alam yang menyebabkan karet dapat menjadi bahan pembuat ban, ditemukan oleh Charles Goodyear di laboratorium. Dalam laboratoriumlah para ilmuwan menemukan hubungan antara listrik dengan magnet yang memungkinkan dibuatnya generator dan trafo, yaitu dua perangkat yang paling penting dalam sistem kelistrikan saat ini. Selain mengesankan, bekerja dalam laboratorium juga bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika Anda bekerja di laboratorium, Anda harus selalu mengikuti prosedur-prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Aturan keselamatan kerja yang paling penting adalah selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guru atau mengikuti petunjuk-petunjuk yang tercantum dalam buku pelajaran. Anda jangan pernah mencoba sesuatu dalam laboratorium berdasarkan pendapat Anda sendiri, tanpa bertanya atau meminta izin dari guru terlebih dahulu. Berikut ini aturan-aturan keselamatan umum yang harus Anda ikuti agar eksperimen yang Anda lakukan di dalam laboratorium dapat berjalan dengan aman. Baca beberapa kali semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Ikuti setiap petunjuk secara tepat seperti yang telah dituliskan. Jika Anda sangsi akan suatu langkah apa saja tentang eksperimen, selalu bertanya dan meminta bantuan pada guru. Yang kedua, jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Jika Anda ingin melakukan eksperimen berdasarkan ide Anda sendiri, selalu minta izin pada guru sebelum melakukannya. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan peralatan kecuali Anda telah diberi izin. Yang keempat, selalu berhati-hati untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di dalam laboratorium. Jika bahan tumpah, segera tanya guru tentang prosedur yang sesuai untuk membersihkan tumpahan tersebut. Jangan pernah menuangkan zat-zat ke dalam bak cuci atau bak sampah. Yang kelima, jangan pernah makan makanan di dalam laboratorium. Yang keenam, cuci tangan Anda sebelum dan sesudah melakukan eksperimen. Yang ketujuh, setelah eksperimen selesai dilakukan, bersihkan daerah kerja Anda dan kembalikan semua peralatan ke tempat semula. Yang kedelapan, padamkan semua pembakar sebelum meninggalkan laboratorium. Periksa apakah saluran gas ke pembakar sudah terputus. Kemudian, gunakan kacamata pelindung untuk keselamatan saat akan bekerja dengan zat-zat kimia. Selain itu, ketika bekerja di dekat nyala api yang terbuka, ikat rambut panjang untuk menjaganya dari sambaran api. Dan ingat, selalu jaga tangan kalian untuk selalu kering untuk menghindari sengatan-sengatan listrik akibat terjadi persentuhan dengan saklar-saklar listrik. Itu untuk aturan-aturan keselamatan umum di laboratorium yang harus dipahami. Sekarang kita akan melihat bagaimana peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ada video yang akan ditayangkan, silahkan dilihat baik-baik. My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath and still the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire will normally kill us. With this much desire, together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin
our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me, and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. It's fire on fire. When we fight like lions, but then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't say a word, but still you take my breath and still the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, we're normally kids with this much desire. Together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me, and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. Oh, it's fire on fire. Kita belajar bahwa fisika dapat menjelaskan hal-hal di sekitar kita. Banyak hal yang menyenangkan dihasilkan karena penemuan dalam fisika. Fisika memberikan alat transportasi modern untuk kita, misalnya mobil, kereta api, dan pesawat terbang, sehingga dengan cepat dan menyenangkan kita dapat berpindah dari satu kota ke kota yang lain yang lebih jauh. Kita mungkin menganggap hal-hal yang menyenangkan tersebut sebagai hal yang biasa. Akan tetapi bayangkan, jika kalian dapat pergi ke masa 400 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 1600, benda-benda modern yang telah kita sebutkan belumlah ditemukan. Pada masa itu, listrik belum ada, sehingga tidak memungkinkan misalnya seperti mobil, kereta api untuk ditemukan. Satu-satunya kendaraan tercepat pada masa itu adalah kuda atau gerobak yang ditarik dengan kuda. Jalan-jalan yang dilalui pun tidak beraspal. Tentu saja perjalanan jauh menjadi lama dan melelahkan. Walaupun sains telah memungkinkan kita melakukan banyak pekerjaan dengan lebih mudah dan lebih cepat, sains juga memiliki keterbatasan. Misalnya, kita masih belum dapat mencegah dan mengobati penyakit-penyakit seperti kanker dan AIDS. Sains juga menimbulkan dampak negatif terhadap udara dan air kita. Udara kita tercemar oleh pengotor-pengotor seperti gas karbon monoksida dan senyawa timbal. Lalu bom atom atau bom nuklir yang ternyata menjadi senjata pemusnah dunia. Itu tadi adalah materi-materi yang kita pelajari untuk video pembelajaran kedua ini. Baik, untuk tugas minggu ini, yang pertama bisa dilihat di layar, lengkapi tabel berikut ini, yaitu daftar beberapa lambang bahaya. Untuk lambangnya silakan digambar sendiri di catatan, kemudian dilengkapi jenis bahan berbahayanya, terus beri contoh untuk masing-masing lambang. Yang kedua, temukan suatu bacaan tentang kehidupan salah seorang ilmuwan yang cukup berpengaruh bagi dunia, misalnya Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, James Watt, Einstein, atau yang lain. Tulis tentang kebangsaan dan tingkat pendidikan serta kontribusi ilmuwan tersebut terhadap dunia. Kemudian tulis juga sikap atau karakter apa yang dimiliki ilmuwan tersebut yang membuat mereka terkenal sebagai ilmuwan baik dan sukses. Untuk nomor 3, tuliskan bagaimana manfaat sains menyebabkan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Terakhir, yang keempat, tuliskan masing-masing 2 manfaat dan dampak negatif sains dalam kehidupan. Semuanya ditulis di buku catatan, ditulis dengan rapi dan jelas. Kemudian untuk pengumpulan tugas, kalian bisa mengumpul tugas paling lambat hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Jadi bisa dikumpulkan sebelum tanggal tersebut.
hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 paling lambat itu pukul 10 WITA ya. Seperti biasa dikirim ke email ibu. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye.